Pertanyaan Mian terjawab oleh kehadiran Endu, Ara, dan Darwis yang menunggang harimau putih. Beda harimau itu dengan dua harimau yang hadir sebelumnya adalah harimau Darwis masih memiliki loreng. Selanjutnya datang Condromowo. Di punggungnya tampak Iis yang sedang sibuk menenangkan seorang perempuan berbaju putih yang terlihat histeris. Apa-apaan ini, Is? Di mana ini? Menyesal aku memejamkan mata tadi, ucap sang perempuan berbaju putih. Sudahlah dok, kalau dokter Asti masih rewel, aku tinggalkan dokter di Gunung Lawu ini loh, ancam Iis. Dokter Asti mengamati tempat itu. Ia bukan penakut. Sebagai dokter yang biasa melakukan otopsi, ia sudah biasa bertemu dengan berbagai macam mayat yang mengerikan. Namun ia belum pernah melihat serta mengalami hal aneh seperti yang ia rasakan saat ini. Bertemu 3 ekor harimau putih, seekor kucing raksasa, dan perjalanan kilat dari Malang ke Gunung Lawu adalah pengalaman yang membuat jantung berdetak jauh lebih cepat daripada biasanya. Kupikir cerita kakek cuma dongeng, bisiknya. Aku jelaskan nanti dok, sekarang ada pasien yang harus kau tolong. Dokter tidak lupa membawa jarum dan benang kan? Iis menyeret tangan dokter Asti masuk ke dalam pondok. Mian menatap Darwis, entah mengapa ia merasa pernah melihat wajah orang tua itu. Apakah kita pernah bertemu kek? Tanya Mian. Darwis tersenyum. Ia lalu menceritakan apa yang terjadi ketika malam itu Mian kehilangan kesadaran di makam. Mian langsung mencium tangan Darwis. Kemudian ia mendekati Endu dan Ara untuk meminta maaf. Ayo kita masuk An, biar mereka saja yang menjaga tempat ini. Saat Mian dan Darwis masuk, 3 gelas kopi telah ada di meja. Tak lama kemudian, Iis keluar dari dalam. Bagaimana luka kakek Iis? Apakah ada harapan? Tanya Mian. Masih dijahit sama dokter Asti, mudah-mudahan saja Tuhan bermurah hati, ujar Iis. Asti tak pernah melihat luka itu seumur hidup karirnya. Luka laki-laki yang sedang terbaring di depannya seolah dibuat oleh cakar raksasa atau sabit berukuran besar. Dari bekas irisannya ia yakin apapun senjata yang melukainya tidak terbuat dari besi. Bagaimana dok, apakah kakek kami masih bisa sembuh? Tanya Moja. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya sudah menjadi urusan Tuhan, Mbak, ucap sang dokter. Moja menatap Maina, sementara tangannya yang menggenggam tangan Bahlawu terus mengeluarkan asap tipis. Di tempat terpisah, Felix sedang mengagumi hasil tangkapannya. Seekor ular hitam raksasa berhasil ditundukkan oleh jin berkepala anjing miliknya. Gembel dari Lawu itu tidak tahu jika orang yang akan dibangsanya ada di bawah perlindunganku, bisiknya. Nagasari memandang marah pada Pelik. Ikatan tali yang terbuat dari pintalan galih kayu kelor, santiga, dan awar-awar yang dilumuri minyak siluman babi hutan membuat dirinya kehilangan kekuatan. Tapi bagaimanapun juga, ia harus mengakui kehebatan siluman anjing yang berasal dari Mesir itu. Felix selalu meninggalkan gudang. Seekor anjing dan babi hutan menyambut kedatangannya sambil menatap penuh harap. Tubuh mereka penuh luka. Felix mengeluarkan sebuah botol. Bau amis bercampur busuk memenuhi udara saat ia membuka botol. Semoga saja nama besar Ki Upas bukan cuma bualan omong kosong, ucapnya sambil meneteskan isi botol ke tubuh babi dan anjingnya. Begitu minyak yang berasal dari tubuh Ki Upas itu menyentuh kulit babi dan anjing, keajaiban terjadi. Luka-luka mereka perlahan menutup dan juga sembuh. Sekarang tinggal menunggu Harto bergerak. Begitu Iu mendapatkan mustika, aku akan merebutnya. Seekor ular kecil berpunggung coklat tua dan berdada coklat muda melata memasuki gudang. Mata Nagasari langsung bercahaya saat melihat kehadiran ular istimewa yang mampu membunuh ular apapun yang digigitnya. Tali Picis, bagaimana kau bisa
Penghalang itu hanya berfungsi untuk mencegah pendatang dari luar Nagasari, tapi tidak akan berguna jika kau sudah ada di dalam, ucap Tali Picis. Siapa yang menyuruhmu? Bukankah kau tidak bertuan? Tanya Nagasari. Perintahku adalah mengawasi Wereng, pengkhianat itu. Pemilik siluman babi dan anjing import ini adalah anggota Sirna. Sudah, aku akan berusaha melepas tali keparat itu. Bersiaplah, lehermu mungkin akan terasa sakit oleh benturan kekuatanku dengan tali itu, ucap Tali Picis. Tubuh Tali Picis lalu melilit tali yang mengikat di leher Nagasari. Benturan energi yang terjadi membuat tali yang dililit Tali Picis berubah warna menjadi semerah bara. Nagasari hanya bisa berdesis menahan sakit di lehernya, yang terbakar dan berasap. Pelan-pelan warna merah itu meredup dan akhirnya menghilang. Secepat kilat Nagasari menggoyangkan kepalanya untuk melepaskan ikatan. Pergilah, selesaikan saja urusanmu dengan mereka. Nanti setelah tuanmu sembuh. Ingat, kau sudah terikat perjanjian dengannya. Cepat pergi. Felix, babi dan anjing itu sedang menuju ke sini. Lewat bawah tanah. Penghalang Felix hanya kuat di permukaan. Saran Tali Picis. Saat Felix tiba di gudang, ular tawanannya itu telah menghilang. Amarah membuat seluruh tubuhnya mengeluarkan uap putih dan bau busuk seperti kotoran binatang. Keparat! Aku benar-benar tidak menyangka ular itu bisa memutus tali penyegel kekuatan itu, ucap marah Felix. Dia dapat bantuan, Tuan. Aku bisa mencium bau ular lain di tempat ini, ucap sosok manusia berkepala anjing yang berdiri di sebelahnya. Siapakah tuan dari ular itu? Apakah Sirna ingin bermain-main denganku? Tanya Felix. Itulah yang membingungkan. Aku tidak bisa menemukan jejak manusia di ular itu, Tuan. Jangan-jangan dia utusan dari kerajaan ular sendiri, ucap sosok berkepala anjing. Sudahlah, anggap saja kita kurang beruntung malam ini. Tak mengapa, setidaknya si pemilik ular itu pasti sudah menjadi mayat. Tak ada satupun yang bisa selamat setelah terluka oleh caling goteng, ucap Felix. Di pondok Mbah Lawu, keributan terjadi di halaman. Mian dan Darwis segera keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di halaman, seekor ular hitam raksasa tampak kebingungan dikepung 3 harimau putih dan kucing raksasa. Nagasari, bisik Mian. Mian segera menjelaskan siapa ular tersebut. Condromowo dan para harimau lalu menghentikan aksi pengepungan mereka. Nagasari pun segera melesat masuk untuk menemui tuannya yang sedang terbaring tak berdaya. Malam itu waktu seolah berjalan sangat lambat di pondok Mbah Lawu. Mian berulang kali masuk kamar kakeknya hanya untuk merasakan hembusan halus udara yang keluar dari hidungnya. Moja sendiri duduk di samping ranjang. Genggaman tangannya tidak lepas meski ia tertidur. Setelah melihat kondisi Mbah Lawu, Mian kembali ke ruang tamu. Maina dan Darwis masih asik berbincang-bincang. Bagaimana An? Tanya Maina. Masih bernapas, Mak. Semoga saja kakek bisa bertahan, ucap Mian. Nagasari tidak mengatakan apa-apa padamu, ucap Darwis. Mian mengulangi apa yang tadi diceritakan oleh Chandra Rasa. Saat itu Mbah Lawu sedang bersiap memangsa seorang hakim yang korup. Di saat akan melakukan serangan itu, Mbah Lawu mendapat firasat buruk tentang dirinya dan Chandra Rasa. Nagasari pun diminta Mbah Lawu untuk pergi memberikan bantuan. Ketika Nagasari kembali, Mbah Lawu sudah terlibat pertarungan dengan 2 siluman. Satu orang berkepala babi dan satunya lagi berkepala anjing. Melihat itu, Nagasari segera menyerang manusia berkepala babi. Lawan yang tangguh membuat pertarungan itu begitu sengit. Tanpa dukungan Nagasari di dalam tubuh Mbah Lawu, kehilangan banyak kekuatan. Di saat tenaganya semakin berkurang, saat itulah siluman babi berhasil mengoyak perut Mbah Lawu. Nagasari segera menggunakan kekuatannya untuk mengirim Mbah Lawu pulang. Namun aksinya ini membuat pertahanan Nagasari melemah. Siluman anjing yang menjadi lawannya tiba-tiba saja berwujud menjadi anjing hitam raksasa dan berhasil menggigit lehernya.
Beruntung saat itu tubuh Mbah Lawu sudah berhasil dikirim pulang. "Siapa nama pemilik anjing dan babi itu?" tanya Maina. "Felix, Mak," jawab Mian. "Felix?" Maina menatap Darwis. "Kata Nagasari, dia teman Basirna, Mak," ucap Mian. Tiba-tiba Moja muncul ke ruang tamu. Wajahnya tampak tegang. "Kakek sudah tak sadar," ucapnya singkat. Mian, Maina, dan Darwis segera berdiri menuju kamar Mbah Lawu. Sesampainya di sana, Mbah Lawu menatap mereka sambil tersenyum. Dada Mian seketika itu merasa lega. Iis dan Asti juga terbangun memasuki kamar. Asti segera memeriksa denyut nadi, suhu tubuh, dan luka-luka yang telah dijahit. "Alhamdulillah, tidak terlihat ada tanda-tanda infeksi atau tetanus," ucap dokter Asti. Maina, Darwis, dan yang lain malu meninggalkan Mian berdua dengan Mbah Lawu. Mereka tahu ada yang ingin dikatakan oleh orang tua itu kepada Mian. Sebagai sesama pewaris, apa yang mereka bicarakan tentu bersifat rahasia. "Kemarilah, An, ada yang ingin kukatakan," ucap Simbah. "Ada apa, Mbah?" tanya Mian setelah duduk di dekat Mbah Lawu. "Kau sudah mengikat perjanjian dengan Chandra Rasa?" tanya Mbah Lawu. "Belum, Mbah, aku masih ragu dengan hal itu," ucap Mian. "Soal perjanjian itu masalah pilihan. Tanpa perjanjian, kewajibanmu hanya menjadi rumah bagi Chandra Rasa. Sepanjang jatah makanan kau berikan, dia tidak berhak mengaturmu. Tapi di lain pihak, Chandra Rasa juga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan seluruh kekuatannya kepadamu. Kau bisa meminjamnya, namun untuk itu dia akan meminta tebusan berupa makanan. Maka jika kau memutuskan untuk tidak mengikat perjanjian, kau harus berusaha keras untuk menjadi lebih kuat," ucap Simbah. "Lalu apa gunanya aku memberi makan Chandra Rasa, Mbah? Toh aku tidak bisa menggunakan kekuatannya?" pertanyaan Mian. "Kewajibannya hanya menjagamu dari gangguan. Cuma itu. Kau tidak bisa memberinya perintah atau sesukamu meminjam kekuatannya. Pikirkan baik-baik sebelum membuat perjanjian. Sebab hal itu tidak bisa dibatalkan kecuali kau bisa melewati ujian dan menemui Raja Ular. Aku sendiri baru mengikat perjanjian dengan Nagasari setelah gagal melewati ujian untuk membatalkan status sebagai pewaris," ucap Simbah. "Rumit sekali keluarga kita ini, Mbah," keluh Mian. "Mau tidak mau inilah takdir yang harus kita jalani, An." Mian lalu meninggalkan kamar dan berjalan menuju batu besar. Ramai kicauan burung memberi isyarat fajar sebentar lagi akan datang. "Kau pikir cuma dirimu yang menderita? Kau sangka aku senang menjadi bagian dari hidupmu?" Chandra Rasa berbicara di dalam dirinya. "Aku sama seperti dirimu, An. Kita sama-sama korban dari keegoisan leluhur kita. Tanpa perjanjian itu, aku juga tidak bisa mengerahkan semua kekuatanku, An. Jumlah tenagaku tergantung pada berapa banyak mangsa yang kumakan," ucap Chandra Rasa. "Begitu ya. Ternyata selama ini aku salah sangka, maafkan aku ya, Sa. Tapi apakah itu berarti kau tidak akan bisa bebas sebelum aku mati?" tanya Mian. "Ada sebuah caraan. Tapi seumur hidup, aku akan menjadi buron seperti wereng," ucup Chandra Rasa. Chandra Rasa lalu menceritakan kisah Gundala Wereng. Sejak awal Gundala Wereng telah menjadi pesuruh dari dukun-dukun hitam. Hal itu menyebabkan dirinya menjadi jahat. Di lain sisi, aura jahat Wereng juga mempengaruhi para pewaris mereka sehingga berubah menjadi jahat. Lingkaran ini berlangsung terus-menerus dari generasi ke generasi. Gundala Wereng telah terkenal sebagai bagian dari dunia kegelapan. Sampai akhirnya ada seorang pewaris yang menolak tunduk pada aura gelapnya. Pewaris itu menolak perjanjian dan mengunci kekuatannya. Gundala Wereng yang marah akhirnya membunuh si pewaris. Peristiwa itu
tentu membuat geger. Raja ular yang marah menjadikan Gundalawereng sebagai buronan yang harus ditangkap hidup atau mati. Tahu dirinya menjadi target operasi, Gundalawereng pun berusaha memperkuat dirinya dengan belajar pada banyak guru. Mimpinya adalah menemukan keturunan pewaris dan memaksa orang itu untuk membuka segel kekuatannya. Jadi sampai saat ini kekuatan Gundalawereng masih tersegel, tanya Mian. Hanya kekuatan utamanya. Saat segel itu terbuka, Raja Ular sendiri pun belum tentu sanggup melawannya, An. Ucap Chandra Rasa. Percakapan Mian terhenti saat mendengar tawa Iis dan Dr. Asti. Pagi itu puluhan ekor monyet kembali berdatangan ke Pondok Simbah. Mereka membawa berbagai macam buah-buahan. Iis dan Asti tentu saja merasa senang. Belum pernah keduanya melihat begitu banyak buah seperti itu. Sebagian bahkan tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Kegembiraan dua gadis itu bertambah ketika melihat 3 orang laki-laki berjalan mendekati mereka. Mas Timur, Johan, sama Alit datang, Dok. Kehadiran 3 orang itu membuat suasana Pondok Mbah Lawu semakin ramai. Iis tentu saja senang dengan kehadiran Alit yang telah menjadi kekasihnya. Kok Ega gak diajak, Mas? Tanya Iis. Repot dia, Is, toko bunganya sedang ramai banyak orderan. Dari tempat berdiri, Timur melihat sosok Mian yang sedang duduk di batu besar. Ia lalu menghampirinya. Bagaimana kabarmu, An? Tangan Timur menepuk pundak temannya itu. Entahlah, Mur, aku sendiri kadang bingung dengan apa yang sedang terjadi, serta apa yang harus kulakukan, ucap Mian. Timur terdiam. Ia bisa memahami apa yang dirasakan Mian. Andai dia di posisi Mian, kondisinya juga tidak akan jauh berbeda. Lalu, apa rencanamu selanjutnya, An? Kejadian seperti kemarin bukan tidak mungkin akan terjadi lagi, kan? Ucap Timur. Aku harus menjadi kuat, Mur. Entah bagaimana caranya. Mungkin jika terpaksa, aku akan mengikat janji dengan Candrasa. Ucap Mian. Jangan terburu-buruan. Sebaiknya kau berunding dulu dengan Maina serta kakekku. Pengalaman mereka jauh lebih banyak. Barangkali saja akan ada jalan keluar yang bisa mereka berikan. Ucap Timur. Semoga saja ada, Mur. Oh iya, Mur. Tolong bilang ke Iis dan yang lain. Jangan bermain terlalu jauh. Di hutan sana masih banyak barang halus yang tidak bertuan. Ucap Mian. Timur lalu meninggalkan Mian dan kembali ke pondok. Ada hal yang ingin ia bicarakan dengan Maina, Mbah Lawu, dan juga kakeknya sehubungan dengan Moja. Sesampainya di pondok, Timur segera meminta Maina Darwis untuk berkumpul di kamar Mbah Lawu. Bagaimana hasil penyelidikan Mamur? Tanya Maina. Masih samar-samar, Mak, tapi orang-orang yang kumintai bantuan yakin jika Moja ada hubungannya dengan Nyai Puspa Menur, Mak. Ucap Timur. Perempuan yang kabarnya memiliki kekuatan penyembuh luar biasa itu, bukankah dia telah menghilang berpuluh-puluh tahun lalu? Ucap Mbah Lawu. Benar, Mbah, tapi sampai saat ini mustikanya masih menjadi benda paling diburu. Orang-orang percaya jika mustika itu bisa membuat pemiliknya hidup abadi. Ucap Timur. Hidup abadi? Seumpama benar juga, untuk apa? Justru karena ada kematianlah yang membuat hidup itu bermakna, bisik Darwis. Kata-kata kakek dianggap lelucon untuk para koruptor yang memenuhi negeri ini. Jika mereka sadar akan maknanya kematian, mereka tidak akan sibuk memenuhi rekening dengan uang curian, kek. Canda Timur. Apa yang membuat orang-orangmu yakin Mozart ada hubungannya dengan Nyai Puspa Menur, Mur? Sepasang harimau putih itu, Mak. Keduanya sudah lama dikenal sebagai pengawal Nyai Puspa. Hadiah dari seseorang keturunan Senepati Pajajaran yang pernah diselamatkannya dulu. Ucap Menur. Begitu ya? Mungkin bisa jadi Moza memang keturunan Nyai Menur. Bisa jadi itu sebabnya pada level ringan ia bisa dengan mudah mengusir kekuatan hitam di tubuh seseorang.
Mungkin kekuatannya juga yang membuat luka-lukaku tidak bertambah parah. Saat tidak sadar semalam, aku merasakan sebuah energi terus-menerus mengalir, mengusir hawa dingin yang ada di dalam tubuhku ini. Ucap Mbah Lawu. Oh iya, Mak. Menurut orang-orangku, kabar Moza adalah pewaris mustika Nyai Puspa sudah tersebar luas. Ada banyak orang yang menginginkan mustika itu. Karena itu ada baiknya Mak Ina memikirkan keselamatan Moja dan Mak Ina sendiri. Ucap Timur. Kalian tinggal saja di sini, bergabung kekuatan tentu saja lebih menguntungkan daripada harus melawan mereka sendirian. Ucap Mbah Lawu. Aku harus membicarakannya dengan Moja terlebih dahulu. Bagaimanapun juga dia berkepentingan dengan urusan ini. Ucap Maina. Kalau kau tinggal di sini, In, aku juga ikut pindah. Timur sudah mewarisi semua ilmuku. Jadi kehadiranku tentu lebih berguna di tempat ini. Wariskan juga ilmumu pada Mian, kek. Walaupun di dalam tubuh tidak mengalir darah keluarga kita, namun aku sudah menganggapnya sebagai saudaraku sendiri. Ucap Timur. Kalau dia bersedia, aku akan mewariskannya, Mur. Ucap Darwis. Terima kasih, kek. Setelah berunding dengan Moja, mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal di tempat itu. Mian yang sedang sibuk mencari kekuatan tentu saja setuju ketika Darwis menawarkan diri untuk menjadi sang gurunya. Sementara itu, Harto, Felix, Sirna, Dalbo, dan Hendro sedang dilanda kebingungan. Terbukanya rahasia tentang mustika keabadian membuat rasa saling curiga satu sama lain menjadi sangat menguat. Nyai Weling tentu saja senang dengan perpecahan itu. Diam-diam dialah yang membocorkan rahasia mustika itu pada dukun-dukun yang ia kenal. Rupanya dia masih menaruh dendam pada kematian Ki Upas dan Ki Sumo. Bocornya rahasia itu membuat persaingan menjadi ketat. Bagi para pemuja kenikmatan dunia, apalagi yang bisa lebih memikat selain keabadian. Bergudang-gudang harta juga percuma jika tubuh sakit parah atau binasa. Karena itulah orang-orang yang percaya berlomba untuk mencari tahu keberadaan Moja. Demi uang untuk memenangkan persaingan, saling serang di antara pemburu mustika pun tidak pernah terelakkan lagi. Malam ini giliran Hendro yang kedatangan tamu. Sepasang dukun kembar mencoba peruntungan dalam perebutan mustika. Sarmo dan Karmo, yang dikenal sebagai dukun teluh bergaransi, mengirimkan keris-kerisnya ke rumah Hendro untuk menundukkannya. Kedua keris itu berputar-putar di sekitar rumah Hendro. Penghalang yang dipasang membuat keris-keris itu kesulitan untuk memasuki rumah. Benturan energi yang terjadi tentu saja diketahui oleh Hendro. Bahkan tikus curut saja kini berani bermain-main denganku. Kutuknya. Keblek, kemari kau. Seekor kalong yang tadi menggantung di lampu melayang turun. Saat tiba di depan Hendro, kalong itu langsung berubah menjadi makhluk yang mirip manusia. Kirim kembali keris itu kepada pemiliknya. Sarungkan mereka di dada orang-orang tak tahu diri itu. Perintah Hendro. Manusia kalong itu segera terbang ke arah keris Sarmo dan juga Karmo. Dua jin yang mengisi isi keris tersebut tentu tidak akan menyerah begitu saja. Pertarungan pun terjadi. Tapi kemampuan peliharaan tentu akan sebanding lurus dengan tuannya. Sarmo dan Karmo jelas bukan tandingan Hendro. Kurang dari setengah jam, kedua jin keris itu akhirnya harus pasrah menjadi bangsa untuk Keblek. Selanjutnya, Keblek melesat ke selatan. Sepasang dukun kembar itu akan dipastikan menjadi hidangan penutup jamuan makan malamnya. Mian belajar seperti orang kesurupan. Dendam tak lagi menjadi tujuan utamanya. Mimpi itu telah berganti dengan keinginan untuk melepaskan diri dari status pewaris. Satu persatu ia memilih dan memilah ilmu-ilmu yang telah dipelajari bertahun-tahun lalu di pengembaraan. Tak hanya belajar dari ilmu Mbah Lawu, Maina dan juga Darwis, Mian juga menyerap ilmu-ilmu dari Endu, Ara, dan 3 harimau putih, Nagasari, dan juga Condromowo. Tentu saja tidak semua ilmu mereka dipelajari.
hanya ilmu yang paling menguatkan yang dipilihnya. Hari demi hari Mian mengisi waktunya dengan berlatih dan terus berlatih. Chandrasa juga tidak kalah sibuknya. Mau tak mau ia harus menguatkan diri juga. Tanpa kekuatan utama, apa yang bisa dilakukannya adalah menyimpan cadangan energi sebesar-besarnya. Beruntung Mian tak pernah melakukan pertarungan berat. Bahkan tak seperti sebelumnya, dia telah diizinkan untuk menelan tubuh mangsanya. Pelan-pelan wujudnya pun bertambah besar. Berkumpulnya Mbah Lawu, Maina, dan Darwis membuat penghalang yang terpasang di tempat itu semakin kuat dan tebal. Keberadaan Moja pun semakin susah terdeteksi. Hal itu tentu menyulitkan orang-orang untuk memburunya, termasuk juga Harto dan sekutunya. Pagi itu mereka sedang berkumpul di kantor Harto. Bagaimana bisa kita kehilangan jejak dia, toh? Siapa lagi yang ikut campur dalam urusan ini? Tanya Dalbo. Seharusnya aku yang bertanya padamu, Bo. Bukankah urusanmu seperti ini, kau itu ahlinya? Jangan-jangan kau menyimpan informasi itu untuk dirimu sendiri. Aku setuju dengan Harto. Orang yang menguasai cermin pusaka dari penguasa Karangbolong tentu bisa menemukan apapun yang diinginkannya, ucap Felix sinis. Apa perlu kuceritakan tentang ular raksasa yang akan kau makan sendirian itu, Vel? Dalbo membalas sindiran Felix. Kau memata-mataiku, Bo? Felix berdiri, demikian juga Dalbo. Kalian ini, keluarkan cerminmu, Bo, perintah Mbak Sirna. Dalbo mengeluarkan cermin yang terbuat dari perak yang digosok halus. Ia meletakkan benda itu di meja. Foto Moja kemudian ditaruh di permukaan cermin. Setelah menggores tangan dengan pisau, Dalbo meneteskan darahnya di foto itu. Asap lalu mengepul. Sementara foto Moja perlahan menghilang. Permukaan cermin mengeluarkan cahaya menyilaukan, tapi tidak ada gambar apapun yang tampak di sana. Kalian lihat sendiri kan? Cermin itu tidak bisa menembus penghalang yang melindungi Moja, ucap Dalbo. Mengapa kita tidak menyerang gadis polisi itu? Setidaknya pasti ada keterangan yang bisa kita dapatkan dari dia, usul Hendro. Hendro benar. Mengapa kita lupa jika masih ada gadis bernama Iis itu? Siapa yang akan mengujinya? Aku sedang repot mengurus tempat untuk menyembuhkan politikus yang datang dari Singapura tadi pagi. Titipkan saja di kamar Nyuling, toh. Kasihan nenek itu, sudah lama ya kesepian sejak Yupas mati. Ide bagus. Politisi belang dan ular belang, pasangan yang cocok. Biar aku saja yang mengunjungi Iis. Kebetulan urusan pasienku sudah selesai semua. Mbak Sirna menawarkan diri. Jangan sampai dia dimakan ularmu loh. Nanti kehilangan jejak kita. Tenang. Lagi pula tak ada gunanya memangsa gadis itu. Di tubuhnya tak ada ilmu apapun, ucap Mbak Sirna. Pertemuan mereka lalu bubar. Dalam perjalanan pulang, Mbak Sirna berdiskusi dengan Gundala Wereng. Kau yakin Moja adalah sang pewaris itu, Reng? Aku tidak pernah merupakan aroma dan aura makhluk yang pernah kutelan. Saat ia menempelkan tangannya di tubuh Mian dulu, aku tahu dialah sang pewaris. Tapi jika kau bunuh dia, bagaimana dengan mustika itu? Tanya Mbah Sirna. Setelah kekuatanku terbuka, kau tak butuh mustika itu. Keabadian akan menjadi milikmu dengan sendirinya, ucap Wereng. Bagaimana dengan Harto dan yang lain, Reng? Tanya Mbah Sirna. Jangan main-main, nak. Aku tahu mereka tak jauh berbeda denganmu. Sama-sama licik dan serakah. Mustika itu hanya ada satu. Bagaimana kalian akan membaginya nanti? Tanya Wereng. Sudahlah, kau bantu saja aku mendapatkan Moja. Kemudian akan kuhabisi mereka berempat. Baiklah, Reng. Akan kuhitung dulu waktunya. Lalu kita akan kunjungi Iis, ucap Mbak Sirna. Sementara itu di hutan larangan Wanara Gimbal sedang menerima laporan dari anak buahnya. Serangan-serangan yang dilakukan Mbah Lawu dan Mian membuat pasukan dan budaknya jatuh berkurang.
Kemarahan membuat mata penguasa monyet-monyet siluman itu semakin marah. Sebagai jin pesugihan, Wanara Gimbal memang tidak memiliki kekuatan besar. Kelebihannya adalah gudang yang dipenuhi harta. Selama ini bisnisnya lancar-lancar saja. Manusia-manusia serakah tak pernah sepi mendatangi patung monyet yang menjadi perwakilan untuk menukar iman dengan harta mereka. Sebagai gantinya, saat mereka telah berubah menjadi monyet, ia akan menjualnya pada jin-jin lain untuk menjadi pembantu atau mainan anak-anak mereka. Keuntungan dari hasil jual beli itulah yang dia berikan kepada orang-orang yang memujanya. Sudah saatnya kita mencari bantuan, Tuan, ucap Lutung bawahannya. Kalian ada usul? Tanya sang raja. Bukankah saudara Tuan mengikat perjanjian pada dukun hebat bernama Dalbo? Bagaimana jika Tuan mencoba menghubunginya? Saran Lutung. Usul yang bagus. Kalau begitu pergilah ke sana sekarang. Semoga saja penguasa alas Ngawi itu bersedia membantu.